Rahim yang dipinjam sahabatku. Bab 8. Fakta masa lalu. Kenzo tidak pernah menyangka kalau Siska berpikiran sekejam itu tentang Tasya. Dia akhirnya mengingat kembali seperti apa kehidupan masa lalu istri pertamanya. Wanita itu yang telah memaksa dirinya memikirkan sesuatu yang telah lama berlalu. Dulu, Siska bukanlah wanita yang Kenzo harapkan. Wanita itu sering menghabiskan waktunya di tempat-tempat karaoke khusus untuk orang-orang tertentu. Dia melakukan itu bukan karena hidupnya susah, tetapi justru sebaliknya. Dia terlalu bebas dan tidak memikirkan perasaan orang tuanya. Saat itu, Kenzo dan teman-temannya merayakan pesta ulang tahunnya di tempat Siska biasa menikmati kehidupannya. Dua insan itu tidak sengaja bertemu lalu berkenalan. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya makin dekat hingga menumbuhkan benih-benih cinta di hati Siska. Kenzo kala itu sedang tidak memiliki pasangan. Oleh karena itu, ketika Siska menyatakan cinta kepadanya, laki-laki itu tidak menolak. Walaupun dia belum mengetahui seperti apa perasaannya terhadap Siska, tetapi dia tetap mengaku mencintainya. Awalnya, orang tua Kenzo tidak menyetujui hubungannya dengan Siska. Mereka mengetahui kehidupan sang menantu dari sahabat Kenzo. Namun, anak tunggal mereka tersebut tetap bersikeras untuk menikahi Siska. "Kamu jangan menyesal di kemudian hari." Kata-kata itu yang keluar dari bibir ibu Kenzo kala itu. Setelah pernikahan, Kenzo benar-benar kecewa karena Siska sudah tidak suci lagi untuknya. Dia merasa dipermainkan oleh wanita itu. Sebenarnya, beberapa sahabat Kenzo sudah mengingatkan agar tidak menikahi Siska, tetapi laki-laki itu tetap nekat. Nasi sudah menjadi bubur. Kenzo tetap melanjutkan pernikahannya dengan Siska. Namun, kenyataan pahit kembali menghampirinya. Setelah setahun menikah, dokter menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. Siska dinyatakan tidak akan dapat memiliki keturunan. Kenzo merasa kalau apa yang terjadi terhadap dirinya merupakan sebuah hukuman karena tidak mendengarkan nasihat orang tua. Dia mulai bingung sebagai anak tunggal yang harus memiliki keturunan untuk pewaris dalam keluarga. Dia pun sangat setuju dengan saran orang tuanya agar menikah lagi. Siska akhirnya meminta Kenzo menikahi Tasya. Dia tidak ingin kehilangan laki-laki yang sangat dia cintai itu. Dia menyusun sebuah rencana untuk tetap mempertahankan pernikahannya dengan Kenzo. Dia memohon kepada Tasya agar melahirkan anak untuknya dan Kenzo. Namun, wanita itu memberikan syarat agar sahabatnya itu bersedia memenuhi permintaannya sebagai istri sementara untuk Kenzo. Setelah melahirkan, Tasya harus meninggalkan sang buah hati. Tasya setuju karena Siska juga berjanji akan memenuhi kebutuhan keluarganya dan biaya pendidikan adik semata wayangnya. Tasya ingin melihat ayahnya menikmati masa tua. Ternyata, keputusan yang Siska berikan kepada Tasya tidak diketahui Kenzo. Laki-laki itu dan keluarganya berharap agar Tasya melahirkan keturunan yang banyak. Kenzo ingin menjadikan Tasya sebagai istri untuk selamanya. "Terima kasih karena kamu telah bersedia menjadikan Tasya sebagai istri untukku. Aku yakin kalau dia akan melahirkan keturunan yang banyak untuk keluarga ini." Kenzo sangat bahagia dan berterima kasih kepada Siska saat awal pernikahannya dengan Tasya. "Tapi kamu berubah, Mas. Kamu gak bersikap adil. Kamu lebih sering menghabiskan waktu bersama Tasya. Kamu sudah jarang banget menemani tidurku." Siska merasakan adanya ketidakadilan dari suaminya. "Kamu harus ngerti, sayang. Aku ingin agar Tasya hamil secepatnya.
Ini juga demi kebahagiaan papi dan mami. Kenzo meyakinkan Siska kala itu. Akan tetapi, Siska makin tidak terima dengan sikap yang ditunjukkan suaminya terhadap Tasya. Dia cemburu karena menganggap sang sahabat telah merebut kebahagiaannya. Oleh karena itu, dia makin sering menyakiti Tasya dengan sindiran. Ingat status kamu, Syah. Kamu hanya istri sementara. Kamu juga numpang di rumah ini. Jangan lupa, kalau aku yang membiayai kebutuhan keluargamu. Kamu gak perlu merebut perhatian suamiku. Lakukan saja bagianmu. Setelah melahirkan, segera tinggalkan rumah ini. Pergi jauh dari hidup kami. Tasya sangat sedih setiap Siska mengingatkan statusnya sebagai istri sementara untuk Kenzo. Apa yang Siska lakukan membuatnya makin tidak sabar menunggu kelahiran anaknya. Kenzo mencoba mengetuk pintu kamar Tasya. Dia berharap agar istri keduanya tersebut bersedia menerima kehadirannya. Dia ingin memeluknya karena membayangkan seperti apa perasaan wanita itu kalau mengetahui apa yang Siska katakan tadi. Sayang, buka pintunya dong. Kenzo mulai mengetuk pintu kamar Tasya. Aku gak bisa tidur nih, karena kepikiran kamu yang tadi masih nangis saat aku keluar kamar. Aku ingin sendiri. Kenzo bahagia mendengar jawaban Tasya. Kamu tega melihat suamimu di depan pintu seperti sekarang ini. Aku mohon, buka pintu sayang. Kenzo berharap agar Tasya luluh. Laki-laki itu mendengar suara langkah. Dia sangat yakin kalau Tasya pasti akan membukakan pintu untuknya. Harapannya akhirnya menjadi kenyataan. Benda persegi panjang itu pun terbuka. Berdiri wanita yang kini selalu bersemayam dalam pikirannya. Terima kasih sayang, ucap Kenzo. Tetapi tidak Tasya hiraukan. Wanita itu melangkah menuju tempat tidur. Kenzo pun masuk, lalu menutup pintu. Dia menghampiri Tasya. Kamu belum tidur sayang? Tanya Kenzo, lalu berbaring di sampingnya. Kalau aku udah tidur, gak mungkin bisa bukain pintu. Tasya memberikan jawaban ketus. Iya sayang, maaf salah nanya. Kenzo memberanikan diri memeluk istrinya itu dari belakang. Lepasin mas, gak harus peluk-peluk. Tasya menepiskan tangannya. Aku mau peluk anak kita. Gak boleh ya. Tasya terdiam mendengar alasan suaminya itu. Dia selalu pasrah jika Kenzo memberikan alasan tentang anak. Dia merasa tidak berhak melarang laki-laki itu untuk merasakan sang buah hati yang kini dalam perutnya. Dia hanya diam saat Kenzo kembali memeluknya. Terima kasih karena sudah hadir dalam hidupku sayang. Seandainya kita bertemu sebelum aku menikah dengan Siska, mungkin aku akan menjadi laki-laki paling bahagia. Memiliki wanita seperti dirimu. Gak perlu berandai-andai. Kamu juga kenal aku dari Siska. Jadi, apa yang kamu harapkan itu gak akan mungkin. Tasya tidak mengerti kenapa Kenzo berbicara seperti itu. Kenapa kamu bersikap seolah-olah sangat membenciku? Sangat pantas kalau kamu dibenci. Seenaknya kamu berbicara seperti itu padaku. Kamu lupa kalau Siska sudah berkorban demi kebahagiaan kamu dan orang tuamu. Seharusnya kamu bangga memiliki istri seperti dia. Kenzo makin terharu mendengar jawaban Tasya yang tetap membela sahabatnya. Tasya tidak ingin menyakiti perasaan Siska, walaupun hatinya sering terluka dengan sikap yang ditunjukkan sahabatnya tersebut akhir-akhir ini. Tasya tidak ingin melupakan semua kebaikan yang telah Siska lakukan untuk dirinya dan keluarganya. Maaf kalau ucapanku membuatmu marah. Aku hanya ingin mengatakan apa yang kurasakan. Kenzo mencium kepala Tasya. Seharusnya kamu minta maaf pada Siska karena kamu sudah berani memikirkan yang gak mungkin.
Hatimu sangat mulia sayang. Aku semakin terpesona dan bangga memilikimu. Gak usah lebay. Wajar kalau aku membela sahabatku. Kenzo makin bersyukur memiliki istri seperti Tasya. Wanita itu tidak hanya cantik dari luar, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan setia membela sahabatnya. Kenzo makin yakin kalau anaknya nanti pasti akan memiliki sifat seperti ibunya. Boleh dong seorang suami memberikan pujian untuk istrinya. Kenzo tetap berusaha mendekatkan diri kepada Tasya. Siska wanita yang lebih pantas menerima pujian itu. Tasya selalu merasa bersalah jika berbincang dengan Kenzo. Dia tetap berusaha untuk tidak bersikap lembut kepadanya. Laki-laki itu tidak tahu kalau hati Tasya sangat sakit berbuat seperti itu. Tanpa diminta, wanita itu pun menumpahkan bening kristal dari pelupuk matanya. Sampai kapan Tasya akan bersikap berpura-pura di depan Kenzo?